Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 66 sampai bab 75. Saat ini, Victor sedang menonton pertunjukan dengan senang hati. Lupakan, Victor memesan makanan untuk kalian semua. Jika demikian, saya akan memesan sesuatu untuk diri saya sendiri. Geralt menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk membantai Victor dengan kejam malam ini. Tetapi dia tahu bahwa sekelompok orang ini hanya akan mengejek dan mengolok-oloknya. Kedua, Geralt tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa memesan hidangan mahal apapun jika ada Whitney dan Nathaniel. Lagi pula, Geralt bukanlah orang yang berkulit tebal. Karena itu, dia memutuskan untuk memesan makanan untuk dirinya sendiri. Itu jauh lebih baik. Tapi apa yang bisa Anda beli untuk diri sendiri? Queen menjawab dengan dingin. Mom, tolong goreng aku sepiring irisan kentang pedas dan asam. Saya ingin yang ekstra pedas. Bisakah kamu juga membuatkanku semangkuk mie iris tangan? Geralt berkata sambil tersenyum pada manajer lantai. Hahaha, apa-apaan? Apakah dia mencoba membuat lelucon? Apa? Orang menyedihkan macam apa ini? Dia benar-benar memesan sepiring irisan kentang dan mie irisan tangan di tempat seperti ini. Semua orang di ruang pribadi semua tercengang. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Geralt dengan jijik begitu mereka mendengar kata-katanya. Saya akan segera menyiapkannya. Manajer lantai tidak berani mengabaikan perintah Geralt. Alasan Geralt memesan hidangan ini untuk dirinya sendiri hanyalah karena dia tidak ingin mendengar celoteh dan ejekan mereka yang terus-menerus. Dia bisa saja memesan banyak hidangan khas untuk dirinya sendiri seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia memutuskan untuk hanya makan sederhana hari ini. Pada saat ini, Mila hanya bisa menatap Geralt, dipenuhi dengan minat dan keingintahuan yang besar. Geralt tersenyum pada Mila sebelum dia berkata, jika kamu tidak memiliki cukup makanan di sana nanti, kamu bisa datang dan mencoba mie irisan tanganku. Baik, Mila tersenyum bahagia saat melihat Geralt baik-baik saja. Kakak ini benar-benar luar biasa. Lenny tersenyum tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, Lenny, jangan bicarakan dia lagi. Mari berbicara tentang Anda. Metode apa yang kamu gunakan untuk membuat kedua gadis cantik ini keluar bersamamu hari ini? Victor bertanya sambil menatap Lenny dengan senyuman di wajahnya. Dua gadis yang bersama Lenny memang sangat cantik. Kaki mereka yang panjang, cantik, dan ramping sangat memikat. Hahaha, saya tidak melakukan apapun. Saya hanya berjanji untuk membawa mereka berputar-putar dengan mobil sport mewah milik saudara laki-laki saya yang baik. Lenny menjawab dengan ekspresi berbahaya di wajahnya. Saudara yang baik, mobil sport mewah. Mobil sport mewah macam apa yang Anda gunakan untuk menarik kedua gadis cantik ini kepada Anda? Nathaniel mau tidak mau bertanya karena penasaran. Lenny menyalakan sebatang rokok sebelum dia berkata, oh, apakah kamu tidak tahu tentang Lamborghini Reventon yang diparkir di dekat universitas kita? Lamborghini. Semua orang terkejut karena mereka belum pernah melihat siapapun yang mengendarai Lamborghini di universitas mereka. Sialan. Reventon harganya sekitar $2,5 juta. Bukan. Nathaniel berseru kaget. Saat ini, mata Whitney juga membelalak karena terkejut. Ya, itu dia. Itu diparkir di tempat parkir tidak terlalu jauh dari universitas kami. Itu milik salah satu saudara baikku. Lenny menarik napas dalam-dalam sebelum dia tersenyum tipis. Geralt, yang duduk di samping, juga tercengang kali ini. Kapan dia pernah menjadi teman baik dengan pria ini? Setelah memikirkannya, Geralt sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Lenny harus memanfaatkan Lamborghini Reventon miliknya untuk mengajak gadis-gadis pergi bersamanya. Geralt tahu ada yang tidak beres ketika dia melihat ekspresi licik dan jahat di wajah Lenny. Saya melihat, jadi, gambar yang diposting di forum universitas itu nyata. Ternyata itu benar. Queen berteriak dengan semangat. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari gambar itu untuk ditunjukkan kepada semua orang yang duduk di sekitar meja. Biar ku lihat. Whitney pun menarik napas dalam-dalam saat melihat foto itu. Semua gadis dengan cepat berkumpul di sekitar Queen. Wow, betapa indah dan kerennya Lamborghini.
Gadis-gadis itu tidak bisa menahan untuk tidak berteriak kegirangan. Bahkan Victor pun tertarik dengan bodi mobil sport yang keren dan indah itu. Alasan utama dia kagum adalah karena harga mobil itu setidaknya $2,5 juta. Lenny, apakah Anda dengan jujur mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Bagaimana Anda bisa bertemu dengan orang yang begitu kaya dan mengagumkan? Kapan dan bagaimana Anda bertemu dengannya? Victor bertanya pada Lenny di depan karena dia sangat cemburu. Saat ini, Geralt juga berbalik untuk melihat Lenny. Iya, kapan dan bagaimana Anda bertemu dengannya? Kami memiliki persahabatan yang sangat dekat, tapi tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan identitasnya. Saudaraku ingin aku merahasiakan identitasnya. Hahaha, Lenny menjawab sambil mematikan rokoknya. Saat ini, dia juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Semua orang menatap Lenny dengan takjub sekarang. Dan ini terutama terjadi pada Whitney, yang menatap Lenny dengan kagum. Mata Queen juga berbinar kali ini. Jika apa yang dikatakan Lenny benar, akankah dia juga memiliki kesempatan untuk mengendarai Lamborghini yang membuat semua orang tergila-gila? Bahkan anak laki-laki semua cemburu pada Lenny saat ini. Lenny, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Atau apakah Anda menggunakan trik yang sama yang Anda gunakan untuk mengelabui selebritas kecil itu agar berkencan dengan Anda? Apakah kamu hanya membual sekarang? Victor tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimanapun, dia tahu semua tentang rumah Lenny dan kekuatan keuangan keluarganya. Paling-paling, Lenny hanya bisa dianggap sebagai generasi kedua yang sangat kecil dan kaya. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang yang kuat? Lebih jauh, dia tahu bahwa Lenny punya kebiasaan buruk menyombongkan diri. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa membanggakan Lamborghini Reventon? Anda harus tahu itu benar. Lenny menjawab dengan senyum kecut di wajahnya. Lenny, aku percaya padamu. Whitney menjawab sambil memberikan senyum menawan pada Lenny. Dia melirik gambar mobil sport mewah itu dari waktu ke waktu. Dan dia merasa sangat bahagia setiap kali melihatnya. Dia akan merasa puas jika dia bisa duduk di mobil itu sekali saja. Whitney merasa bahwa satu-satunya kesempatan untuk melakukannya adalah melalui pemuda ini, Lenny. Geralt memiliki senyum pahit di wajahnya. Kunci mobil Lamborghini Reventon tergeletak dengan tenang di sakunya. Hasilnya, ia menjadi saudara yang baik bagi orang lain. Ini bukan satu-satunya hal yang membuat Geralt merasa sangat tidak nyaman. Sejujurnya, Geralt merasa makin tidak nyaman karena kedua gadis cantik itu berkencan dengan Lenny karena dia pikir dia mengenal pemilik mobil sport itu. Apakah dia benar-benar bisa mendekati gadis-gadis kalau dia sendiri yang mengendarai mobil sport itu? Akankah Whitney juga tertipu? Pada saat ini, Geralt tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia terlalu rendah hati selama ini. Dia benar-benar kalah, memukul. Geralt tiba-tiba merasakan sesuatu di wajahnya. Ketika Geralt mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dia menyadari bahwa Whitney telah melemparkan bola kertas kecil ke wajahnya. Hei, kenapa kau menguping pembicaraan kita? Kenapa? Apa kau bermimpi duduk di dalam Lamborghini? Tolong berhenti bermimpi. Kenapa kau tidak menjadi transgender saja? Whitney mencibir sambil melotot ke arah Geralt. Mengapa ada yang peduli dengan orang transgender yang miskin? Nathaniel segera menimpali pada saat ini. Geralt hanya bisa menatap mereka tanpa daya saat dia mendengarkan hinaan mereka sekali lagi. Untungnya, pelayan sudah mulai menyajikan hidangan saat itu. Bahkan mie potong tangan Geralt dan irisan kentang goreng ada di sini. Wah, makanannya terlihat sangat lezat dan cantik. Tentu saja, kombinasi apa yang lebih baik daripada makanan enak dan anggur merah. Saya akan memesan sebotol anggur merah seharga $300 untuk dicoba semua orang hari ini. Victor segera mengumumkannya sambil tersenyum. Semua orang memandang Victor dengan kekaguman di wajah mereka. Sementara itu, mereka semua mengabaikan Geralt yang duduk sendirian di meja lain di sudut. Geralt sibuk makan mie potong tangan dan kentang goreng karena dia sangat lapar. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka lagi, memperlihatkan deretan pelayan berdiri di luar ruangan. Setelah itu, mereka hadir dengan serangkaian hidangan khas kelas atas dari Homeland Kitchen. Semua piring ini telah diubah menjadi piring yang lebih kecil karena tidak mungkin memuat begitu banyak piring di meja kecil Geralt. Ini, semua hidangan kita sudah sampai. Apakah ini semua hidangan khas Anda?
Victor terkejut ketika melihat para pelayan datang membawa semua hidangan spesial. Halo, Tuan. Maaf, tapi hidangan ini bukan untuk Anda. Hidangan ini untuk Tuan Crawford. Gerald menatap pelayan itu dengan heran karena dia juga belum memesan hidangan. Tunggu sebentar, biar aku jelaskan dulu. Aku hanya akan membayar tagihan makanan yang aku pesan untuk mejaku. Jika Gerald memesan hidangan ini, aku ingin menjelaskan bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Victor benar-benar terkejut. Jika dia harus membayar semua tagihan untuk semua hidangan istimewa ini, dia pasti tidak akan punya cukup uang untuk membayar makan malam-malam ini. Itu juga alasan mengapa dia hanya memesan 2 hidangan spesial. Hahaha, jangan salah paham. Kami memberikan hidangan ini kepada Tuan Crawford secara gratis karena makanan yang dipesannya. Setelah mengatakan itu, pelayan itu bertepuk tangan. Para pelayan di luar memasuki ruangan satu persatu sambil meletakkan hidangan spesial di meja Gerald. Beberapa gadis bahkan belum pernah melihat hidangan tersebut sebelumnya dalam hidup mereka. Pada saat ini, para pelayan meletakkan 12 hidangan spesial yang berbeda di meja Gerald. Hidangan ini harganya bisa mencapai 3 hingga 4.000 dolar. Ini, dia hanya memesan kentang goreng dan kau memberinya begitu banyak hidangan spesial secara gratis. Whitney bertanya sambil berdiri kaget, benar-benar tertegun. Dia juga ingin mencoba semua hidangan spesial di Homeland Kitchen. Tetapi mereka hanya dapat memesan maksimal 2 hidangan spesial setiap kali datang ke sini. Oleh karena itu, dia mungkin harus datang ke sini 10 hingga 20 kali sebelum akhirnya dapat mencoba semua hidangan khasnya. Namun, siapa yang punya modal atau kemampuan untuk mentraktirnya makan malam di Homeland Kitchen 10 atau 20 kali? Semua hidangan istimewa ini sangat mahal. Namun, Gerald hanya memesan semangkuk mie potong tangan dan kentang goreng dan mereka memberinya 12 hidangan khas secara gratis. Semua ini merupakan hidangan spesial terbaik. Pada saat ini, Whitney, Quinn, dan semua orang tercengang saat mereka menatap Gerald dengan tidak percaya. Sejujurnya, Gerald tidak menyangka manajer lantai akan memiliki semua masalah itu. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa menghabiskan semua hidangan istimewa ini sendirian. Oleh karena itu, Gerald dengan santai menatap ke arah Mila sebelum bertanya, "Mila, apakah kamu ingin datang ke sini dan makan bersamaku?" Mila sama sekali tidak merasa canggung atau malu. Pada saat yang sama, Mila juga merasa bahwa Gerald benar-benar diselimuti misteri. Mengapa semua orang memperlakukannya dengan begitu hormat? Mengapa mereka memberinya begitu banyak wajah? Mila hanya tersenyum sebelum mengangguk dan pergi ke meja Gerald, yang duduk tepat di seberangnya. Ekspresi wajah Victor menjadi sangat jelek ketika ini terjadi. Apakah kami akan menerima semua penawaran spesial gratis ini jika kami memesan kentang goreng-goreng juga? Apakah restoran tersebut mempunyai kegiatan promosi? Quinn hampir tidak mempercayai matanya. Dia benar-benar ingin mencoba hidangan istimewa itu. Tetapi di saat yang sama, dia terlalu malu. Ya, saya pikir restoran tersebut pasti terlibat dalam beberapa aktivitas promosi khusus. Victor juga menimpali karena dia sangat tidak yakin saat ini. Ketika seorang pelayan masuk ke kamar, Victor bertanya langsung kepadanya. "Ngomong-ngomong, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apakah kami akan diberikan semua hidangan khas secara gratis selama kami memesan sepiring irisan kentang tumis?" Pelayan tidak bisa membantu tetapi melihat Victor dengan bingung. Kemudian, pelayan itu menjawab dengan jijik. "Apakah kamu gila? Apakah Anda benar-benar bertanya kepada saya apakah Anda akan diberikan semua hidangan khas kami secara gratis jika Anda memesan sepiring irisan kentang tumis? Pasti ada yang salah dengan otakmu." Setelah mengatakan itu, pelayan itu menggelengkan kepalanya sebelum berbalik dan segera pergi. Homeland Kitchen adalah salah satu tempat paling bergengsi di Maybury Commercial Street. Siapa yang memberi tamu biasa seperti Victor keberanian untuk menimbulkan masalah bagi seorang pelayan? Victor merasa seolah-olah dia telah ditampar tepat di wajahnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani menanyakan pertanyaan itu kepada pelayan. "Gerald, bisakah kau menghabiskan begitu banyak makanan sendirian?" Whitney tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Dia sangat kesal dan frustrasi karena Gerald sama sekali tidak menawari mereka makanan lezat apapun. "Oh, jika ada di antara Anda yang ingin mencoba beberapa hidangan khas ini,
Jangan ragu untuk datang ke sini. Kamu, Whitney benar-benar marah saat ini. Dia merasa seolah-olah makanan yang dia makan sama sekali tidak berasa saat ini. Dia sangat ingin mencoba hidangan khas di meja Geralt. Aku tahu, Victor, yang sangat bingung, tiba-tiba berseru dengan keras. Hahaha, Geralt, kamu pasti menghabiskan banyak uang terakhir kali kamu di sini, kan? Saya mendengar bahwa Anda menghabiskan lebih dari $15.000 malam itu. Saya rasa itulah alasan mengapa manajer lantai memberi Anda perlakuan khusus dan mengirimi Anda begitu banyak hidangan khas secara gratis. Apakah saya benar? Victor sama sekali tidak berani memikirkan kemungkinan lain. Ini adalah satu-satunya kemungkinan dan penjelasan yang bisa dia terima. Mungkin, Geralt menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia terus menyantap makanannya. Baik-baik saja maka, Anda harus terus makan. Saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda akan memiliki mood untuk terus makan nanti. Ekspresi wajah Victor tiba-tiba berubah saat ini. Setelah itu, dia langsung berdiri. Geralt benar-benar menamparkan wajah semua orang di ruangan ini karena perlakuan istimewa yang dia terima. Victor sangat malu karena dia hanya mampu memesan 2 hidangan khas. Tetapi restoran itu sebenarnya menyajikan 12 hidangan khas kepada Geralt sekaligus. Selain itu, Geralt jelas tahu bahwa Victor menyukai Mila. Tetapi dia sebenarnya mengundang Mila untuk makan bersamanya di depan semua orang. Victor sangat kesal. Victor, apa maksudmu? Whitney tiba-tiba bertanya saat ini. Apa yang saya maksud? Whitney, bukankah Anda mengatakan bahwa Geralt memenangkan $30.000 dari lotre? Yuri dan yang lainnya telah menipu dia lebih dari $22.000 untuk makan malam terakhir kali. Apalagi, Geralt bahkan menghabiskan $7.000 untuk menyewa Ferrari dan pengemudi untuk mengantarnya berkeliling hari itu. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak memiliki apa-apa sekarang. Restoran hanya memberinya begitu banyak wajah karena mereka mengira dia kaya dan memiliki kemampuan konsumsi dan belanja yang tinggi. Jika kami memberitahu manajer lantai bahwa orang ini hanyalah orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, menurut Anda bagaimana reaksi mereka? Victor menjawab dengan dingin saat dia memelototi Geralt. Hahaha, satu-satunya alasan restoran tersebut memberinya begitu banyak wajah adalah hanya karena mereka berharap dapat menarik pelanggan untuk kembali dan menjadi pelanggan toko lagi di masa depan. Jika mereka mengetahui bahwa Geralt tidak akan mampu untuk kembali ke sini, mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Nathaniel mau tidak mau mencibir. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia hanya memenangkan $30.000 dalam lotre dan dia benar-benar menghabiskan semuanya dalam sekali jalan. Dia sangat luar biasa. Lenny juga tertawa mendengar kata-kata itu. Di saat yang sama, para gadis cantik yang semuanya duduk di samping menggelengkan kepala sedikit saat mereka menatap Geralt. Oh tidak, Saudara Victor. Jika kita hanya memberitahu mereka tentang ini nanti, menurut Anda apakah orang-orang di Homeland Kitchen akan berpikir bahwa kita bersekongkol dengannya? Apakah Anda pikir mereka akan mencoba menyelesaikan skor dengan kami? Bagaimanapun, kita semua berada di ruangan yang sama dengannya. Nathaniel menepuk dahinya saat dia bertanya pada Victor dengan cemas. Betul sekali, saya pikir kita harus turun dan memberitahu manajer tentang masalah ini segera. Jangan sampai orang salah paham dengan kita. Ya saya setuju. Victor memelototi Geralt sebelum dia keluar dari kamar dan segera turun. Mila juga merasa sedikit gugup saat ini. Geralt, apa yang mereka katakan itu benar? Apakah manajer lantai benar-benar memberi Anda begitu banyak hidangan khas hanya karena Anda menghabiskan lebih dari $22.000 di sini? Geralt tersenyum sebelum menjawab. Mila, tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Apakah kamu sudah cukup makan? Apakah kamu sudah kenyang? Jika Anda sudah kenyang, ayo pergi ke konter dan selesaikan tagihannya sekarang. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya sama sekali. Mila mengangguk saat dia mendengarkan kata-kata Geralt. Kemudian, dia mengikuti Geralt menuruni tangga. Saat ini, Whitney dan Victor sudah berbicara dengan manajer lantai. Dengarkan aku, manajer. Geralt hanyalah orang miskin. Dia sama sekali bukan orang kaya atau berkuasa seperti yang Anda kira. Dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membeli celana baru. Victor berkata sambil mengarahkan jarinya ke Geralt. Betul sekali. Anda memberi orang ini begitu banyak hidangan tanda tangan gratis tanpa biaya sama sekali.
Jika kita tidak membawanya ke sini hari ini, dia tidak akan pernah punya cukup uang untuk masuk sama sekali. Nathaniel segera menimpali. Mengapa Anda tidak memintanya bekerja di sini untuk melunasi utangnya? Bagaimanapun, akan sia-sia jika membiarkan dia memakan hidangan khas yang bernilai 3 hingga 4.000 dolar itu secara gratis. Tahukah Anda bahwa dia memenangkan 30.000 dolar dalam lotre dan langsung menghabiskan 22.000 dolar di sini? Setelah menghabiskan sisa kemenangannya, dia tidak punya uang lagi. Quinn menambahkan dengan dingin. Manajer lantai hanya berdiri diam tanpa mengatakan apapun. Sekarang, banyak orang sudah berkumpul di sekitar lantai dasar karena keributan besar. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya ada sampah menyedihkan yang berpura-pura menjadi orang kaya dan berkuasa. Namun, sepertinya penyamarannya telah dibongkar. Deasterismen. Ada begitu banyak orang aneh di dunia ini. Geralt hanya menutup telinga terhadap percakapan dan diskusi yang terjadi di sekitarnya. Dia berjalan menuruni tangga dengan tenang dan menuju ke manajer lantai. Kemudian, Geralt tersenyum ketika dia bertanya, "Sister Jenny, berapa banyak uang yang tersisa di rekening saya?" Yang disebut rekening Geralt ini adalah uang yang telah dikirim Zack ke rekening Geralt setelah malam itu. Ini karena mereka harus menghitung uang itu dan mengembalikannya kepada Geralt setiap tahun. Uang yang dikembalikan ke Tuan Crawford, masih ada 30.000 dolar di rekening Anda. Ah, begitu Sister Jenny berbicara, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan napas karena terkejut. Baik-baik saja maka, saya akan menambah 45.000 dolar lagi ke akun saya hari ini. Saat dia berbicara, Geralt mengeluarkan kartu banknya sebelum memasukkannya ke sistem pos. Dalam beberapa detik, sistem menunjukkan bahwa 45.000 dolar telah diterima. Apa? Ya ampun, 45.000 dolar. Mata Victor membelalak karena terkejut. Dia merasa bahwa pemandangan di depannya terlalu tidak nyata. Mulut semua orang juga terbuka lebar saat ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka awalnya mengira Geralt tidak akan punya uang lagi karena dia sudah menghabiskan semua 30.000 dolar itu. Tanpa diduga, Geralt memiliki 30.000 dolar di akunnya di Homeland Kitchen. Dan dia benar-benar menambahkan 45.000 dolar lagi ke akunnya. Itu 75.000 dolar. Geralt, berapa banyak uang yang benar-benar Anda menangkan dalam lotre? Whitney mau tidak mau berseru keras-keras saat ini. Dia memiliki intuisi bahwa Geralt mungkin telah memenangkan beberapa juta dolar. Baiklah, Tuan Crawford, kami akan mengatur mobil untuk mengantar Anda pulang sekarang. Manajer wanita dengan cepat berbicara dengan hormat. Tidak lama setelah itu, BMW seri 7 yang berharga setidaknya 150.000 dolar menggelinding, menunggu Geralt di luar. Victor dan yang lainnya semua tercengang saat ini. Mereka awalnya mengira Geralt telah menghabiskan 30.000 dolar yang dimenangkannya dari lotre. Tanpa diduga, Geralt tidak memenangkan hanya 30.000 dolar. Dia telah memenangkan lebih dari itu. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa Geralt sama sekali tidak peduli tentang 75.000 dolar. Dengan kata lain, kemenangan Geralt mungkin lebih dari yang bisa dibayangkan orang biasa. Mila, apa kamu ingin kembali bersamaku? Begitu Geralt masuk ke dalam mobil, dia menurunkan kaca jendela mobil sebelum tersenyum pada Mila. Sejujurnya, Geralt selalu memiliki perasaan yang baik tentang Mila yang tidak hanya sangat cantik tetapi juga sangat baik hati. Mungkin agak tidak akurat untuk mengatakan bahwa dia sangat baik hati. Namun, paling tidak, Mila tidak seperti Safia dan Whitney yang hanya mencintai orang kaya dan sangat kasar terhadap mereka yang miskin. Baik, Mila tersenyum sebelum dia masuk ke dalam mobil. Wajah Whitney langsung memucat. BMW seri 7 adalah mobil yang sepenuhnya diimpor. Dia juga sangat penasaran dan ingin duduk di dalam mobil mewah yang sepenuhnya diimpor seharga 150.000 dolar. Namun, Geralt sudah menginstruksikan sopir untuk pergi tanpa meliriknya sedikit pun. Saat ini, wajah Victor sudah hijau karena iri dan kebencian. Sementara itu, Geralt dan Mila kembali ke universitas. Geralt, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak uang yang kamu menangkan dari lotre? Karena Geralt dan Mila sama-sama duduk di belakang mobil, Mila mau tidak mau bertanya kepada Geralt dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, ada sedikit kesalahpahaman di sini. Saya tidak memenangkan uang apapun dari lotre. Saya hanya mengada-ada alasan itu.
Meskipun Geralt tidak ingin mengungkapkan semuanya kepada Mila, dia juga tidak ingin membohonginya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mila merasa bahwa Geralt menjadi semakin misterius pada detiknya. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang itu di masa depan. Tunggu saja waktu yang akan datang. Lagi pula, kita tidak akan berteman hanya untuk 2 atau 3 hari, bukan? Tentu saja tidak. Mila juga tahu bahwa Geralt tidak begitu tertarik untuk mengungkapkan rahasianya. Ini juga hal yang bagus. Lagi pula, jika Geralt segera mengungkapkan semuanya padanya, tidak akan ada rasa misteri yang tersisa lagi. Jauh lebih baik seperti ini. Geralt memerintahkan sopir untuk membawa Mila kembali ke asrama gadis itu. Setelah itu, dia turun dari mobil sebelum menyuruh pengemudinya kembali. Kemudian, dia mulai berjalan kembali ke asramanya sendirian. Geralt, tiba-tiba, seorang gadis melompat ke depan Geralt, dan dia terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Ketika Geralt mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di depannya, dia menyadari bahwa itu adalah Queen. Bagaimana kabarmu secepat ini? Geralt agak terkejut. Menurutnya, Queen sama sekali tidak berbeda dengan Whitney. Keduanya sama-sama tercela dan membenci orang yang lebih miskin. Hanya jatuh cinta pada anak laki-laki kaya dan kaya. Selain faktor-faktor tersebut, Geralt juga telah mendengar banyak cerita tentang Queen di masa lalu. Dia adalah gadis yang sangat cantik dengan P** Yud** Ra besar, kaki panjang dan ramping, dan wajah yang sangat cantik. Dia adalah tipe gadis yang terlihat sangat seksi dan menarik. Namun, dia juga tipe orang yang suka main-main dengan orang baik. Itu juga alasan mengapa dia menjadi pacar banyak pria yang berbeda sebelumnya. Dia juga memiliki perawatan yang sangat tinggi. Geralt pernah mendengar desas-desus bahwa Queen pernah menjalin hubungan dengan Victor di masa lalu. Oleh karena itu, ini hanya membuat Geralt semakin tidak menyukainya. Kamu benar-benar luar biasa. Anda baru saja pergi di dalam mobil dan bahkan tidak repot-repot mengundang saya untuk bergabung dengan Anda sama sekali. Queen tidak menjawab pertanyaan Geralt. Sebaliknya, dia hanya menusuk dada Geralt dengan ekspresi genit dan manja di wajahnya. Dia telah melakukan perubahan 180 derajat dalam sikapnya dalam jangka waktu sesingkat itu. Dan Geralt sama sekali tidak bisa menerimanya. Queen, ini sudah terlambat. Kamu harus kembali ke asramamu. Geralt buru-buru menjawab karena dia tidak ingin menghabiskan sedetik pun bersamanya. Saya tidak bisa tidur bahkan jika saya kembali ke asrama sekarang. Mengapa? Apakah kamu sangat membenciku? Saya tahu. Anda pasti kesal karena cara saya memperlakukan Anda dulu. Tahukah Anda mengapa saya memperlakukan Anda seperti itu? Queen bertanya sambil meletakkan tangannya di pinggangnya. Mengapa? Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Namun, meskipun Anda selalu mengenakan pakaian bagus, Anda memiliki selera mode yang sangat buruk. Lihat saja pakaian Anda sekarang. Anda telah mencuci pakaian Anda berkali-kali sehingga menjadi sangat compang camping dan usang. Aku sangat membenci orang yang tidak memiliki selera yang bagus. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bersama dengan Safia di masa lalu. Tapi aku tahu kalian berdua sudah putus. Oleh karena itu, saya tahu bahwa Anda memiliki satu pacar yang lebih sedikit yang tahu bagaimana membantu Anda berdandan sekarang. Arti di balik kata-kata Queen sangat jelas. Dia mau tidak mau percaya bahwa Geralt sebenarnya kaya. Sangat kaya. Jika dia menjadi pacar Geralt, Queen yakin Geralt pasti akan menghabiskan sebagian besar uangnya untuknya. Selain itu, selain dari pakaian dan cara berpakaiannya, Geralt sebenarnya sangat tampan. Sekarang dia adalah pria kaya dan kaya. Dia pasti layak menjadi pacarnya. Adapun apakah dia merasa bahwa dia sangat tidak tahu malu karena mencoba untuk bersama dengan Geralt setelah apa yang dia lakukan padanya di masa lalu. Apa gunanya merawat wajahnya sendiri? Pacar. Saya belum memikirkannya. Bahkan jika Geralt benar-benar ingin mencari pacar, dia tidak akan menginginkan Queen sebagai pacarnya. Bagaimanapun, Geralt yakin bahwa dia benar-benar akan selingkuh. Aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya. Geralt, kenapa aku tidak merugi sedikit dan menjadi pacarmu saja? Bagaimanapun, saya benar-benar tidak ingin kembali ke asrama saya malam ini. Setelah dia berbicara, Queen mengedipkan matanya saat dia mencondongkan tubuh ke arah Geralt. Sejujurnya, selain kepribadiannya yang buruk,
Queen memang gadis yang sangat cantik. Geralt merasa sedikit terharu saat ini. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengambil seseorang seperti Queen untuk menjadi pacarnya. Namun, dia akan membalas dendam jika dia hanya melakukan one night stand dengannya. Saat dia memikirkannya, ponsel Geralt tiba-tiba berdering. Begitu dia melihat ide penelepon, dia menyadari bahwa itu adalah panggilan telepon dari kepala asramanya, Harper. Halo, Harper, mengapa Anda mencari saya? Geralt menenangkan dirinya sebelum segera menjawab panggilan telepon. Geralt, cepat kembali ke asrama. Buruan, sesuatu telah terjadi pada Harper. Bukan Harper yang berbicara dengan Geralt melalui telepon tetapi salah satu teman baiknya, Benjamin. Dia berbicara dengan nada yang sangat cemas. Geralt takut terjadi sesuatu yang buruk, dan dia segera berlari ke arah asramanya. Sementara itu, Queen tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya karena frustrasi. Geralt, Anda tidak akan bisa lepas dari cengkeraman saya. Aku akan memastikan bahwa kamu jatuh cinta padaku cepat atau lambat. Geralt sangat mengkhawatirkan Harper, dan dia berlari dengan kecepatan cahaya. Begitu dia tiba di asramanya, dia buru-buru membuka pintu. Tanpa diduga, seseorang membuka sebotol bir di depannya, dan bir itu menyembur ke seluruh wajah Geralt. Segera setelah itu, teman sekamarnya tertawa terbahak-bahak. Sialan, apa yang terjadi di sini? Geralt bertanya sambil menyeka bir dari wajahnya. Dia bisa melihat Harper, Benjamin, dan teman sekamarnya lainnya berkumpul di asrama saat ini. Apalagi meja di asrama dipenuhi bir dan hidangan lainnya yang masih belum tersentuh. Anak-anak lelaki itu jelas menunggu Geralt. Geralt, ini hari yang baik hari ini. Bos kita akhirnya diambil. Benjamin dengan cepat menjelaskan sambil tertawa. Geralt tidak bisa membantu tetapi menghela nafas keras begitu dia mendengar kata-kata mereka. Mereka benar-benar membuatnya takut setengah mati. Dia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Harper. Namun, Geralt sangat bahagia untuk kakaknya ketika dia mendengar bahwa Harper akhirnya terikat. Jadi, siapa kakak iparku? Geralt mengambil botol bir dari tangan Benjamin sebelum minum seteguk. Itu sangat keren dan menyegarkan. Hailey, kami makan malam bersama di kafetaria malam ini. Dan dia setuju untuk menjadi pacar saya. Harper menjawab sambil menggaruk kepalanya. Tersenyum seperti orang bodoh. Faktanya, Geralt sudah menduga bahwa pacar Harper adalah Hailey. Lagi pula, selama ini, meskipun Geralt tahu bahwa Hailey dekat dengan Jocelyn dan Alice, dia bukanlah orang yang sama seperti mereka. Dia sebenarnya adalah orang yang cukup baik dan santai. Selain itu, Geralt tahu bahwa Harper sangat menyukai Hailey. Jika Hailey merasakan hal yang sama tentangnya, Geralt benar-benar merasa sangat bahagia pada temannya meski dia sedikit iri. Ayo, kita minum dan bersorak untuk bos. Bersulang, keenam bersaudara itu tertawa terbahak-bahak saat mereka minum dan mengobrol bersama. Saat ini, Harper tiba-tiba menerima panggilan video dari Hailey. Harper, apa yang kamu lakukan sekarang? Suara lembut Hailey terdengar dari seberang telepon. Saya sedang minum dengan saudara laki-laki saya di asrama. Hahaha, Harper, kakak ipar, kapan Anda akan membawa kami keluar untuk minum? Saat ini, Jocelyn dan gadis-gadis lainnya sudah berkumpul di sekitar Hailey ketika dia berbicara dengan Harper melalui panggilan video. Baik, namun, Anda harus menunggu sampai semua saudara laki-laki saya di asrama menjalin hubungan juga. Itulah mengapa kamu harus memikirkannya untukku. Harper tersenyum sambil mengarahkan kameranya ke arah Geralt, Benjamin, dan anak laki-laki lainnya. Pada saat ini, Geralt melihat Alice duduk di sebelah Hailey. Dia jelas baru saja mandi karena rambutnya basah dan dia akan menghapus riasannya. Di saat yang sama, Alice tidak salah lagi melihat Geralt juga. Di asrama wanita, Alice melihat ke arah Geralt yang baru saja muncul di video call dan tiba-tiba merasakan jantungnya gelisah dan menegangkan. Bahkan ekspresi awalnya yang dingin di wajahnya menjadi sedikit gugup saat ini. Banyak hal telah terjadi antara Alice dan Geralt selama periode terakhir ini. Alice belum pernah mengambil hati Geralt sebelum kejadian malam itu saat upacara pembukaan di Quinton's Grand Marshal Restaurant. Saat itulah dia mulai curiga bahwa Geralt sebenarnya adalah Tuan Crawford yang kaya dan berkuasa yang berbicara semua orang. Meski begitu, Alice tidak bisa hidup dengan itu.
Dia tidak dapat percaya bahwa orang yang sama yang membuatnya begitu bosan dan jijik sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya yang memiliki identitas yang sangat menonjol. Itu akan menghasilkan ukiran yang sangat keras di wajahnya. Namun, Geralt sepertinya berasumsi seolah-olah dia sama sekali tidak ada masalah dengan raja besar itu. Tuan Crawford sama sekali. Singkatnya, Alice sekarang sangat bingung karena Geralt. Setiap kali dia menutup matanya, yang bisa dia lihat hanyalah Geralt. Orang yang membantu mungkin adalah Geralt, tetapi dia salah mengira itu adalah Quinton. Dia bahkan setuju pacarnya menjadi Quinton karena kesalahan itu. Sekarang kebenaran terungkap. Haruskah dia setuju untuk menjadi pacar Geralt? Hei, Geralt, kenapa kamu tidak menyapa kami? Hailey dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres ketika dia melihat raut wajah Alice. Oleh karena itu, dia buru-buru tersenyum dan mengganti topik sehingga mereka dapat menghindari situasi yang mengerikan atau ketidaknyamanan. Harper dan Hailey sangat kooperatif, dan seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam satu sama lain. Keduanya mengarahkan kamera ke Geralt dan Alice, seolah-olah mereka protagonis untuk video call malam ini. Halo, selamat, Hailey. Aku sangat senang kalian berdua akhirnya bisa bersama. Geralt dengan cepat memberi selamat pada Hailey saat dia mengganti tangannya. Namun, Geralt sudah terlalu malas untuk repot-repot berteman dengan Alice lebih lama lagi. Geralt hanya tidak ingin membuat situasi menjadi canggung. Dan dia tidak ingin membuat suasana menjadi kaku karena dia ingin menampilkan wajah Harper dan Hailey. Bagi Geralt, berbagai tindakan Alice hanya dapat dikeluarkan menjadi satu kata. Mengecewakan. Terima kasih, Geralt. Sebenarnya, saya baru saja membahas masalah ini dengan Harper malam ini. Bukankah kamu juga harus mencari pacar? Jika ada gadis yang kamu minati, aku pasti bisa menjodohkannya denganmu. Setelah itu, Hailey mengedipkan matanya pada Geralt, seolah-olah dia mencoba menyarankan agar Geralt mengejar Alice. Ya, Geralt, jika Anda menemukan pacar, saya harus melatih dan membantu Anda melakukannya. Kali ini, Jocelyn bersandar tepat di kamera depan saat dia berbicara. Geralt adalah orang yang sangat misterius bagi sekelompok gadis ini sekarang. Lagi pula, Jocelyn yakin Geralt bukanlah orang yang sederhana. Bagaimanapun, Aiden Baker tidak akan pernah mengundang orang biasa dan biasa-biasa saja untuk duduk di meja yang sama di dekatnya dan teman-temannya. Oleh karena itu, Jocelyn siap untuk lebih dekat dengan Geralt dan mencari tahu kebenaran tentang dia di masa yang akan datang. Tentu saja, saya belum berkemah. Jadi gadis kita harus bermimpi nanti. Kalian para bisa terus berkumpul dengan saudara Harper dulu. Geralt tersenyum sebelum membuang muka. Kemudian, dia melanjutkan minum dengan Benjamin dan teman sekamarnya yang lain. Karena semua orang sangat senang malam ini, Geralt juga minum cukup banyak. Larut malam, Geralt sedang berbaring di tempat tidurnya sambil memikirkan semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Selama ini, Geralt bertemu dengan beberapa gadis yang sangat menggerakkan hatinya. Tentu saja, Safia adalah salah satunya. Lalu, ada Alice. Meskipun Alice membenci dan meremehkannya, Geralt tidak dapat menyangkal bahwa Alice yang cantik itu benar-benar telah menyentuh hati pada awalnya. Setelah itu, Mila muncul dalam hidupnya. Geralt merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Sebaliknya, Mila malah lebih cantik dan anggun dibandingkan dengan Alice. Karena Geralt juga seorang pria, dia jelas senang melihat gadis-gadis cantik. Terlebih lagi, Mila adalah gadis cantik yang tidak memandang rendah orang miskin. Dan dia bukan tipe orang yang hanya berteman dengan orang-orang kaya. Benarkah aku benar-benar mencari pacar? Geralt merasa sedikit miring. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan kelas pertama di pagi hari, Geralt, apa kamu punya rencana setelah ini? Harper mendekati Geralt saat dia menamparkan bahu Geralt. Tidak ada rencana. Baiklah, kenapa kamu tidak menemaniku ke toko souvenir? Saya ingin membeli hadiah untuk Hailey. Saya butuh pendapat dan bantuan Anda. Harper tersenyum saat berbicara dengan Geralt. Sejujurnya, Geralt adalah satu-satunya orang di asrama mereka yang menjalin hubungan setelah masuk universitas. Apalagi, dia bahkan sempat berkumpul dengan Safia, yang merupakan gadis yang tidak bisa dengan mudah puas sama sekali. Harper tahu bahwa Geralt telah membeli banyak hadiah untuk Safia di masa lalu, dan dia memiliki banyak pengalaman di bidang ini.
Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengajak Geralt pergi ke toko souvenir bersamanya. Tentu saja, Geralt setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia sudah tertarik begitu Harper menyebutkan toko souvenir. Tadi malam, Geralt sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apakah dia akan berhasil atau tidak, dia telah memutuskan untuk mencoba dan mengejar Mila. Tentu saja, dia harus membeli hadiah jika dia ingin mengejar seorang gadis. Geralt dan Harper pergi ke toko souvenir kelas menengah yang terletak di depan universitas. Meskipun tidak semuanya produk mewah, ada juga beberapa produk kelas atas yang harganya masing-masing setidaknya 3 hingga 4.000 dolar. Ada berbagai macam pakaian, sepatu, tas, dan banyak barang lainnya di toko souvenir. Ini bisa dianggap sebagai toko konsumsi kelas menengah. Karena Harper berasal dari keluarga biasa, kesediaannya untuk membeli oleh-oleh dari toko souvenir ini menunjukkan ketulusannya pada Hailey. Kedua pemuda itu terus melihat-lihat toko souvenir sebentar. Setelah itu, mereka akhirnya sampai pada bagian yang memajang pakaian wanita kelas atas. Saat ini, Geralt sedang melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk Mila. Wah, saat Geralt berjalan melewati ruang pas, pintu kamar pas dibuka dengan keras, dan pintu itu langsung mengenai Geralt. Setelah itu, dia mendengar suara lembut dan menawan berkata, "Jika saya mengatakan tidak, tidak akan terjadi apapun yang Anda katakan. Bahkan jika hal itu terjadi, hal itu tidak akan terjadi di sini. Anda bisa membelikanku gaun ini dulu." Itu adalah wanita yang berbicara dengan sangat genit saat ini. "Ah, aku sudah membelikanmu 2 gaun hari ini. Pakaian di sini sangat mahal." Sebenarnya ada seorang pria dan wanita muda yang dimasukkan ke dalam ruang ganti kecil saat ini. Setelah mendengarkan percakapan di antara mereka berdua, siapapun bisa menebak apa yang coba dilakukan bocah itu sebelumnya. Banyak orang di toko souvenir melihat ke arah mereka. Tidak, saya ingin gaun ini. 2 gaun sebelumnya hanya berharga sekitar 4.000 dolar. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membelinya untuk saya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya banyak uang sekarang? Gadis itu mengeluh dengan ketidakpuasan. Setelah itu, dia keluar dari kamar pas. Ketika dia melihat seorang pria muda dengan bodohnya menghalangi jalannya, dia mendorongnya dengan marah saat dia berkata, "Keluar dari." Gadis itu tercengang dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena anak laki-laki yang berdiri di depannya bukan yang lain adalah Geralt. Geralt sedikit bingung saat ini dan merasa kepalanya seperti berdengung karena kepalanya terbentur sebelumnya. Pada saat ini, gadis yang berdiri di depannya bukanlah orang lain selain Safia. "Sial, aku pasti sangat sial, Geralt. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini," Safia berkata sambil menyorotkan Geralt dengan dingin. Kemudian, dia menyisir rambut dengan jari untuk menghaluskan rambut panjangnya yang mempesona. Di saat yang sama, Yuri juga keluar dari kamar pas. Begitu dia keluar, dia menatap Geralt dengan mengejek. "Apa yang kamu lihat? Orang miskin. Kenapa wajahmu sangat merah? Apakah Anda merasa tidak nyaman karena mendengar bahwa saya hampir berhubungan seks dengan orang lain? Apakah Anda merasa sangat cemburu sekarang? Apa kamu cemburu karena pacar baruku? Yuri, begitu kaya dibandingkan kamu. Geralt, Anda tahu bahwa Anda tidak lebih dari orang bodoh yang memenangkan lotre tetapi begitu mudah terbawa suasana hanya karena itu, bukan?" Safia menghina Geralt saat dia menatap dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Dia bisa mengingat dengan jelas kapan terakhir kali sesuatu hampir terjadi antara Yuri dan dirinya sendiri di hutan. Saat itu, dia baru saja putus dengan Geralt. Tetapi Geralt secara tak terduga telah memergoki keduanya sedang beraksi. Ketika itu terjadi, Safia hanya memberitahu Geralt bahwa dia ingin memutuskannya karena dia ingin waktu tenang untuk dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa dia merasa sangat malu dan canggung ketika Geralt memergokinya sedang beraksi. Namun, Safia memiliki rasa bangga dan senang yang berbeda di hatinya saat ini. Dia senang melihat ekspresi tidak nyaman di wajah Geralt. Dia senang menertawakannya karena dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak pernah memahami dirinya sendiri. Safia merasa seperti ini sangat menyegarkan. Geralt sangat kecewa dengan Safia, dan dia benar-benar tidak menerima melihat Safia bertindak seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Safia sebelumnya, jelas terlihat bahwa Yuri belum berhasil mencapai keinginannya dengan Safia.
Namun, Geralt tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia memikirkan tentang Yuri yang menekan Safia dan merasakannya di kamar pas. Safia, meskipun kita sudah putus, aku sangat berharap kamu bisa memiliki harga diri dan menjaga dirimu dengan baik. Geralt menjawab dengan ringan. Hahaha, siapa yang memberi Anda hak untuk mengontrol saya? Saya bisa tidur dengan siapapun yang saya inginkan. Geralt, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah berpikir untuk tidur denganku? Apakah kamu merasa cemburu sekarang? Hahaha, Safia tersenyum penuh kemenangan sebelum berkata, Geralt, biar ku beritahukan sesuatu. Gadis sangat realistis. Mereka akan berkumpul dan memilih untuk bersama siapa saja yang bisa memberikan hal-hal baik padanya. Yuri tidak hanya memberiku ponsel baru, tapi dia juga membelikanku gaun yang harganya beberapa ribu dolar. Bagaimana kabarmu? Geralt, apa yang pernah kamu beli untukku? Anda akhirnya mendapatkan kartu pembelanja tertinggi global, tetapi sebenarnya Anda menghabiskan semua uang itu untuk Naomi. Kamu pantas berada dalam kondisi yang terserap ini. Safia sangat sedih karena kejadian terakhir kali. Ini terutama karena Geralt telah membeli tas mahal untuk gadis lain. Hal ini membuat Safia dan Yuri merasa sangat malu. Itulah mengapa Safia mengarahkan jarinya pada Geralt saat dia mengutuknya. Hanya ingin merangsang dan mempermalukannya. Halo teman-teman siswa, ini tempat umum. Jadi tolong jangan ribut di sini. Saat itu, seorang pramuniaga berjalan sambil tersenyum sopan pada Safia. Ini karena Safia berbicara begitu keras sehingga mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja di toko souvenir pada saat itu. Maksud kamu apa? Apakah Anda mencoba untuk mengusir saya dari toko Anda? Tidak bisakah Anda membuka mata dan melihat berapa banyak barang yang saya beli di toko souvenir Anda hari ini? Dialah yang harus kamu usir. Safia kemudian dengan enggan melanjutkan. Minta manajer Anda untuk datang ke sini. Apakah Anda akan mengusir pelanggan Anda yang paling terhormat yang mampu membeli pakaian di toko ini? Atau apakah Anda akan membiarkan orang-orang yang tidak punya uang sama sekali ini hanya berkeliaran di toko souvenir Anda? Si pramuniaga ketakutan saat ini. Setelah memanggil manajernya, pramuniaga merasa bahwa gadis ini tidak mudah untuk dihadapi, dan dia pasti akan kehilangan pekerjaannya saat ini. Si pramuniaga ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit. Di sisi lain, Yuri hanya mengamati pemandangan dan menikmati pertunjukan dengan senyuman di wajahnya. Dia merasa memiliki banyak wajah, terutama karena begitu banyak orang yang menatap mereka saat ini. Harper awalnya memilih gaun yang harganya beberapa ratus dolar, tetapi ketika dia mendengar Safia mengejek Geralt, dia memutuskan untuk meletakkan gaun itu sebelum menarik Geralt ke samping dan berkata, Geralt, ayo kita pergi dan berbelanja di tempat lain. Sebenarnya, dia sudah memutuskan untuk membeli gaun itu untuk Hailey. Namun, dia tahu bahwa jika dia pergi ke konter untuk membayar gaun itu, Safia tidak akan mengejeknya. Tapi dia pasti akan terus mengejek dan menghina Geralt. Harper tidak ingin mempersulit Geralt. Lagi pula, satu-satunya alasan mengapa Geralt berada di toko souvenir adalah karena dia meninggalkan. Geralt bertanya sambil tersenyum tipis. Mengapa kita harus pergi saat kita juga akan membeli beberapa pakaian di sini? Geralt terus berbicara sambil melirik Safia dan Yuri. Geralt selalu merasa Yuri bertingkah agak aneh. Selama ini, Geralt telah mendengar cerita dan rumor tentang Yuri yang lebih murah hati dari sebelumnya. Ini berarti dia menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tetap saja, bahkan jika keluarganya kaya, tidaklah normal baginya untuk menghabiskan uang begitu saja. Lebih jauh, dia bahkan menghabiskan ribuan dolar hanya untuk membeli beberapa pakaian untuk Safia sekarang. Itu merupakan peningkatan besar dalam standarnya. Geralt tidak dapat memahami mengapa harga diri dan harga dirinya selalu terangsang dan tertantang setiap kali dia bertemu dengan mantan pacarnya, Safia. Mungkin karena Geralt sangat mencintai Safia di masa lalu, dan dia juga benar-benar terluka oleh tindakan dan perkataannya. Saat ini, Geralt berbalik dan melihat pramuniaga sebelum berkata, tolong keluarkan beberapa pakaian paling mahal di toko souvenir Anda sehingga kita bisa memilih dari pilihan itu. Hah. Si pramuniaga terkejut sejenak, tetapi karena pelanggan sudah mengatakannya, dia hanya bisa melakukan apa yang dia minta. Hahaha, Geralt, apakah Anda mampu membeli pakaian dari toko ini? Anda pasti menghabiskan setiap sen dari 30.000 dolar yang Anda menangkan dari lotre.
Apa yang akan kamu beli di sini? Yuri mencibir. Ya, jangan membodohi dirimu sendiri. Safia menimpali begitu dia mendengar Yuri menghina Geralt. Dalam hatinya, Safia bertanya-tanya bagaimana Geralt bisa membandingkan dirinya dengan dia. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengannya? Geralt menggelengkan kepalanya dengan kecut. Bisakah dia membelinya? Jika dia benar-benar ingin, dia bisa membeli semua pakaian di toko ini. Faktanya, Pramuniaga hanya melakukannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Menilai dari pakaian dan pakaian Geralt, dia tahu bahwa dia jelas tidak mampu membeli pakaian di toko mereka. Namun, karena ada begitu banyak orang yang berkumpul untuk menonton pertunjukan, dia merasa ini akan menjadi waktu terbaik baginya untuk mengeluarkan beberapa pakaian ini dan memanfaatkan situasi untuk mengiklankan produk mereka pada saat yang bersamaan. Kelima potong pakaian ini semuanya satu-satunya, dan mereka dapat dengan mudah menambahkan hingga total harga lebih dari $30.000. Pada saat ini, Safia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat ketika dia melihat gaun di tangan Pramuniaga. Dia dengan cepat berbalik saat dia melihat ke arah Yuri dengan penuh semangat. Yuri bisa merasakan pipinya terbakar. Dari 5 gaun itu, yang paling murah harganya sudah $10.000. Itu terlalu mahal, bantu aku memilih satu. Saudara Harper, kamu harus memilih satu juga. Aku akan membelinya untukmu sebagai hadiah. Harper awalnya sangat enggan menerima tawaran Geralt. Lagi pula, pakaian itu terlalu mahal. Dia tidak ingin Geralt menghabiskan terlalu banyak uang di toko ini hari ini. Harper juga berasumsi bahwa Geralt mungkin telah menghabiskan sebagian besar uang yang dimenangkannya dari lotre. Pada akhirnya, ketika Harper melihat ekspresi tegas di wajah Geralt, dia tahu bahwa Geralt tidak sedang bercanda saat ini. Karena itu, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Dalam sekejap, Geralt dan Harper sudah memilih 2 gaun termahal di antara 5 potong pakaian. Hah, apakah kamu bisa membelinya? Safia sama sekali tidak yakin. Setelah itu, Safia melihat ke arah Yuri sebelum dia berkata, "Saudara Yuri, saya ingin membelinya juga." Orang miskin ini tidak pernah mampu membeli pakaian itu. Dia hanya sangat tidak tahu malu sekarang. Safia, saya tidak punya uang ekstra untuk dibelanjakan bulan ini. Yuri tiba-tiba merasa sangat cemas saat melihat bahwa dia akan menghabiskan semua uang yang dia dapat. Karena itu, dia mencoba membujuk Safia saat ini. Si Pramuniaga jelas tidak menyangka Geralt akan membeli apapun. Setelah menentukan pilihannya, Geralt mengeluarkan kartu banknya untuk membayar pakaian tersebut. 2 potong pakaian sudah menjadi puluhan ribu dolar. Apalagi Geralt malah memilih yang paling mahal. Sialan, apakah dia benar-benar akan membeli pakaian itu? Kupikir ini hanya drama antara mantan pacar yang bertemu mantan pacar dengan pacar baru. Itulah mengapa mereka memiliki dendam di antara mereka. Tanpa diduga, dia akan menghabiskan puluhan ribu dolar di sini hari ini. Bisakah anak ini benar-benar mampu membeli pakaian ini? Info investasi yang lagi viral. Investasi saham halal dengan Motion Trade Syariah. Investasi jangka pendek dan jenis-jenisnya. Keuntungan reksadana Bareksa rekomendasi investasi untuk Anda. Hahaha, sepertinya pacar baru sedang tertinggal sekarang. Semuanya tergantung pada apakah mantan pacar ini benar-benar mampu membayar pakaian ini. Kerumunan orang menyaksikan dengan semangat saat mereka memusatkan perhatian pada Yuri dan Geralt. Yuri hampir kehilangan muka lagi. Namun, dia mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Dia tidak berniat untuk pergi sama sekali. Dia ingin tetap di belakang dan menonton pertunjukan. Dia ingin melihat bagaimana Geralt akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Itu puluhan ribu dolar. Jika Geralt bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, Yuri akan sangat rela makan kotoran. Tuan, apakah Anda sudah memikirkannya dengan serius? Apakah Anda benar-benar akan membeli 2 potong pakaian ini? Si Pramuniaga bertanya pada Geralt sekali lagi saat dia memegang mesin pos di tangannya. Ya, hanya 2 orang ini, jawab Geralt. Setelah mengatakan itu, dia menggesekkan kartu banknya ke mesin pos. Semua orang menatap tajam ke mesin itu sampai mereka mendengar suara mesin itu berbunyi. Pramuniaga terkejut pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar suara bip, dia langsung kecewa. Pak, sepertinya Anda tidak punya cukup uang di kartu Anda. Si Pramuniaga akhirnya memahami situasinya. Pemuda ini hanya berusaha bersikap tegar dan membuktikan dirinya.
Sebenarnya, Pramuniaga tidak menyangka Geralt mampu membeli salah satu pakaian mahal yang dia tunjukkan padanya. Geralt bahkan berkata begitu yakin bahwa dia akan membeli 2 gaun termahal. Akibatnya, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar barang-barang itu. Nah, apa yang dia pikirkan? Lihat saja pakaian dan pakaian orang ini dan dia pasti sudah tahu bahwa dia tidak punya uang sama sekali. Jadi, mengapa dia menyia-nyiakan waktunya untuknya? Hahaha. Safia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak saat ini. Geralt, kamu pasti sedang bermimpi. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dulu, saya hanya membenci Anda dan putus dengan Anda karena Anda miskin. Namun, sekarang saya akhirnya mengenal Anda lebih baik dan telah melihat warna asli Anda. Saya menyadari bahwa Anda benar-benar orang yang munafik dan tidak tahu malu. Aku pasti membuat pilihan bijak dengan putus denganmu. Yuri juga tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Kakak ini benar-benar luar biasa. Saya benar-benar berpikir bahwa dia mungkin seorang pemuda kaya. Banyak gadis yang hadir di tempat kejadian itu menutup mulut mereka saat mereka tertawa dan menatap Geralt seolah-olah dia bodoh. Wajah Harper juga memerah saat ini. Geralt hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia tiba-tiba teringat bahwa batas transaksi minimum untuk kartu banknya adalah $30.000. Selain itu, dia tahu bahwa dia memiliki sekitar $150.000 yang tersisa di kartu emas hitamnya, dan jumlah konsumsi minimum adalah $45.000. Sayangnya, dia benar-benar melupakan fakta bahwa saudara perempuannya juga telah merusak kartu banknya. Geralt benar-benar ingin bersikap tenang di depan Safia hari ini kepadanya untuk mengetahui bahwa dia bukan orang yang tidak berguna. Tanpa diduga, dia telah membodohi dirinya sendiri. Ini memang memalukan. Saat itu, suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar. Dia pasti mampu membelinya. Mungkin tidak ada apapun di toko kami yang tidak mampu dibeli oleh Tuan Crawford. Toko souvenir kelas menengah ini agak mirip dengan mal besar. Dan toko pakaian ini hanyalah salah satu toko di dalamnya. Pada saat ini, seorang gadis muda dan cantik mulai berjalan ke arah mereka. Para pramuniaga dengan cepat membungkuk begitu mereka melihatnya tiba di toko. Ya Tuhan, dia begitu cantik. Dia sangat cantik sehingga dia terlihat seperti Dewi Abadi. Dia terlalu cantik. Apakah dia pemilik toko ini? Mengapa semua orang begitu sopan dan hormat padanya? Banyak anak laki-laki di tempat itu semua menatapnya dengan bodoh saat ini. Geralt berbalik untuk melihat gadis itu saat dia mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Elena, sejujurnya, Geralt memiliki kesan yang sangat dalam tentang dirinya. Wanita yang kejam dan agresif ini hampir membuatnya cacat selama pertemuan terakhir mereka. Namun, pada akhirnya, dia menghukumnya dengan memukul pantatnya. Geralt sangat ingat kakinya yang indah, panjang, cantik, dan ramping. Dia terlalu cantik. Elena sudah menjangkau sekelompok orang saat ini. Faktanya, dia sudah berada di sana cukup lama. Begitu sampai di toko, dia melihat Geralt dikepung dan diserang oleh sekelompok orang. Elena tidak akan pernah melupakan wajah Geralt. Lagi pula, pemuda ini adalah orang pertama yang pernah mempermalukannya. Apalagi, ayah Elena sudah memesan dan mengingatkannya berkali-kali bahwa dia harus menyenangkan Geralt dan memastikan dia puas dengan kinerja keluarga mereka. Halo, Tuan Crawford. Sepertinya kita bertemu lagi. Elena menyapa Geralt saat dia membungkuk sedikit. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, apakah gadis cantik itu hanya menyebut pemuda ini sebagai Tuan Crawford? Apa yang terjadi di sini? Pemuda yang membual ini benar-benar mengenal Dewi ini. Bahkan Safia tercengang saat ini. Gadis ini jelas lebih dari 100 kali lebih baik dibandingkan dengannya. Dan Safia merasa sangat tidak nyaman membayangkan Geralt begitu dekat dengan gadis lain. Yang lebih buruk lagi adalah gadis ini 100 kali lebih cantik dan cantik dibandingkan dengannya. Sejujurnya, Safia pasti sudah merasa tidak nyaman jika bahkan seorang gadis jelek pun menyukai Geralt. Kamu baru saja memanggilnya apa? Apakah Anda mengenali orang yang salah? Dia bukan pria kaya. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Crawford ketika dia hanya seorang yang miskin? Safia bertanya pada Elena saat dia menunjuk ke arah Geralt. Yuri bahkan lebih cemburu. Gadis ini sempurna. Dia begitu tepat. Jadi mengapa dia begitu hormat dan sopan terhadap Geralt? Akan luar biasa jika dia memperlakukannya dengan cara yang sama. Ya, Nona Elena, sepertinya kita bertemu lagi.
Saya awalnya berniat membeli 2 gaun dari toko ini. Di luar dugaan, transaksi saya tidak dapat berjalan karena saya tidak memenuhi batas konsumsi minimum 30.000 dolar. Gerald menjawab sambil mengangkat tangannya tanpa daya. Apa? Anak ini mengatakan bahwa kartunya memiliki batas konsumsi minimum 30.000 dolar. Jika bukan karena kehadiran Dewi yang dihormati oleh semua pramuniaga di toko, tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Gerald sama sekali. Mata Safia membelalak kaget saat dia berkata, "Gerald, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda hanya memenangkan 30.000 dolar dalam lotre. Bagaimana mungkin Anda memiliki 30.000 dolar lagi? Kamu hanya berbohong. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memenangkan 30.000 dolar?" Gerald menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Elena mempertahankan senyum di wajahnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Gerald jelas-jelas membelikan beberapa gaun untuk seorang gadis, Elena bisa merasakan kepahitan di hatinya. Betul sekali, standar Elena untuk pria memang sangat tinggi. Selain itu, persyaratannya untuk status dan identitas pria itu bahkan lebih tinggi. Namun, ketika seseorang berjaya sampai tingkat tertentu, semua kekurangannya otomatis akan ditutup-tutupi. Tidak ada orang lain yang tahu. Tapi Elena tahu itu dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Gerald adalah pewaris keluarga kuno dan berkuasa yang memiliki lebih dari setengah kekayaan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Elena sama sekali tidak merasakan apa-apa pada Gerald. "Bapak, Crawford, karena kamu menyukainya, mengapa aku tidak memberimu pakaian ini saja?" Elena menjawab dengan acuh tak acuh sambil menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, Elena tahu bahwa puluhan ribu dolar ini bahkan tidak sebanding dengan 1 sen pun bagi Gerald. "Baik-baik saja maka, tidaklah nyaman bagi saya untuk menarik uang apapun hari ini. Aku akan membawa pakaian ini dulu, dan aku akan mengembalikan uangnya nanti." Saat ini, semakin banyak orang telah berkumpul, dan Gerald tidak ingin bersikap sopan dan bertele-tele lagi. Lagi pula, dia tidak suka ditatap oleh begitu banyak mata yang waspada. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.